Kamu mau pergi kemana? Apa kamu berniat kembali tinggal di rumah kecil seperti dulu? Suara ibu memecah keheningan, matanya menghindari tatapanku. Perempuan yang selama ini selalu kuhormati ternyata tak pernah benar-benar menyayangiku sebagai anak. Segala permintaannya selalu kuturuti, sama seperti yang dilakukan Mbak Nita. Namun, kenyataannya mereka hanya memanfaatkan aku. Aku akan membeli rumah sendiri. Ibu tak perlu khawatir. Mungkin dengan begitu hidupku akan lebih damai, kataku sembari menarik koper. Tunggu, Haris. Maksudmu apa? Kamu tidak nyaman tinggal di rumah ibu? Tanyanya dengan nada menyelidik. Bukan aku yang merasa tidak nyaman, Bu. Justru ibu yang sering mengeluh karena aku dan Reta tinggal di sini. Bukankah ibu selalu bilang, kami hanya menumpang dan menjadi beban? Jawabku sambil menunduk. Ada luka yang sulit kusimpan. Maafkan aku, Bu, tapi sikapmu benar-benar melukaiku. Kamu mau beli rumah seperti apa? Jangan yang mahal-mahal, Haris, potong ibu, nadanya penuh ketidakrelaan. Kenapa ibu selalu begitu? Kalau aku membeli rumah yang layak, itu uangku sendiri. Aku berhak menikmati hasil jerih payahku tanpa harus terus-menerus mengorbankan kebahagiaan demi orang lain, ucapku tegas, berharap mereka akhirnya sadar. Kamu ini bicara apa, Haris? Kalau kamu membeli rumah mahal, bagaimana nasib ibu dan saudaramu nanti? Ibu memandangku dengan tatapan penuh kekhawatiran, yang lagi-lagi hanya untuk dirinya sendiri. Aku sudah bilang, aku tetap akan memberi ibu uang bulanan, sahutku singkat. Dan cicilan mobilku, bagaimana? Kali ini Mbak Nita ikut campur, cemas kalau aku akan meninggalkan tanggung jawab yang selama ini kutanggung untuknya. Itu urusan Mbak sendiri. Aku sudah membayar uang muka. Sisanya tanggung jawab Mbak. Dengan nada tegas, aku menutup pembicaraan. Tanpa menunggu reaksi mereka, aku menggandeng tangan Reta, istriku, dan pergi meninggalkan rumah itu. Ini adalah keputusan terbaik. Namun, rasa kecewa memenuhi hatiku. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar terluka oleh keluargaku sendiri. Semua ini semakin jelas ketika mereka melampiaskan kemarahan kepada Nadia, putriku. Sakit hati ini terasa seperti tusukan tajam. Aku bodoh karena baru menyadari kezaliman yang selama ini mereka lakukan terhadap Sinta. Bertahun-tahun dia menahan perlakuan tidak adil dari ibu, Mbak Nita, dan bahkan aku sendiri. Aku telah mengabaikan kebutuhan Nadia dan Sinta, meskipun penghasilanku lebih dari cukup. Sebaliknya, aku selalu memenuhi keinginan ibu dan saudara-saudaraku, bahkan lebih peduli pada Mbak Nita daripada pada putriku sendiri. Kini, melihat Sinta yang bahagia bersama Dava, aku merasa menyesal. Tapi segalanya sudah terlambat. Aku memiliki Reta, dan tak mungkin aku kembali ke masa lalu untuk mengulang kesalahan yang sama. Malam ini, aku dan Reta memutuskan menginap sementara di rumah kontrakan orang tuanya. Besok, aku akan mencari rumah baru. Aku yakin Kamal, temanku, bisa membantuku. Sudah waktunya aku memulai hidup baru tanpa bayang-bayang masa lalu yang menyakitkan. Kamal menghubungiku untuk memberi kabar tentang sebuah rumah yang sedang dijual. Ia mengirimkan foto-foto rumah itu. Desainnya minimalis modern, terlihat nyaman dan menawan. Harganya memang cukup tinggi, tetapi dengan uang muka yang bisa kubayar dan cicilan yang terjangkau setiap bulan, rasanya ini adalah pilihan terbaik. Aku segera membalas pesannya, menyatakan setuju. Siang ini, aku berencana mengajak Reta untuk melihat rumah tersebut sekaligus mulai proses pembelian. Kalian benar-benar mau beli rumah? Tanya Ibu Reta ketika mereka sedang duduk santai menikmati teh hangat dan roti. Iya, Bu.
Aku dan Mas Haris tidak akan tinggal di rumah mertua yang seperti tempat penyiksaan lagi, jawab Reta sambil tersenyum sinis. Bagus sekali. Haris memang baru sadar setelah diperas habis-habisan oleh kakaknya untuk membelikan mobil. Ucap ibunya sambil menggeleng pelan. Benar, Bu. Harusnya uang itu digunakan untuk resepsi pernikahan kami. Tapi ya sudahlah. Sekarang Mas Haris sudah tidak lagi berpihak pada keluarganya. Aku akan segera punya rumah sendiri, Reta menambahkan sambil menyeruput tehnya. Kalau bisa, rumah itu atas nama kamu saja. Jangan atas nama Haris, saran sang ibu, nadanya penuh perhitungan. Ibu benar, nanti aku akan coba bicara dengan Mas Haris, jawab Reta mantap. Kapan kalian akan pindah? Tanya ibunya lagi, tampak antusias. Secepatnya, Bu. Mas Haris sudah mengatur semuanya dengan temannya, kata Reta. Kalau kalian pindah, ibu ikut tinggal bersama kalian ya. Rumah baru itu pasti bagus dan luas. Ibu sudah lelah tinggal di kontrakan sempit seperti ini, pintanya dengan nada penuh harapan. Tapi, Bu, kenapa? Kamu keberatan kalau ibu ikut? Kalau ibu tinggal bersama kalian, setidaknya kalian tidak perlu membayar kontrakan ini lagi. Itu kan lebih hemat. Sang ibu langsung memotong, mendesak dengan sikap yang sulit ditolak. Aku harus tanyakan dulu ke Mas Haris, Bu, jawab Reta dengan nada ragu. Kenapa harus minta izin segala? Kamu tidak perlu persetujuan Haris untuk membawa keluargamu tinggal bersama. Kamu tega membiarkan ibu tinggal di kontrakan kecil ini sementara kalian punya rumah besar. Ibunya merajuk, kali ini nada suaranya lebih memaksa. Tetap saja, Bu, aku harus bicarakan ini dengan Mas Haris dulu. Bagaimana kalau dia keberatan? Reta terlihat semakin tidak yakin. Tega sekali kamu, Reta. Sebagai menantu, Haris seharusnya tidak keberatan. Sudahlah, nanti biar ibu sendiri yang bicara padanya. Jawab ibunya penuh keyakinan. Aku yang semula berniat ke dapur untuk meminta secangkir kopi, mengurungkan niat ketika mendengar percakapan mereka. Aku kembali ke kamar dengan pikiran penuh keraguan. Jika aku membeli rumah baru tapi keluarga Reta ikut tinggal bersama, apa bedanya dengan keadaanku sekarang? Baru saja aku berniat lepas dari beban keluargaku, kini aku harus menghadapi keluarganya. Rasanya kepalaku mulai berdenyut. Hidupku sepertinya tak pernah benar-benar tenang. 2 minggu telah berlalu sejak aku menempati rumah baru. Namun, kenyamanan yang aku harapkan sedikit terganggu karena keluarga mertuaku ikut tinggal bersama. Ibu mertua ternyata tidak jauh berbeda dari ibuku, keras kepala dan cenderung memaksakan kehendak. Seringkali aku merasa kewalahan, seolah tak ada ruang untuk menolak. Untungnya, Reta juga bekerja. Setidaknya itu meringankan bebanku, karena aku tidak perlu sepenuhnya menanggung kebutuhan hidup keluarga sendiri dan mertua. Mas, tadi ibumu datang ke sini sekitar jam 4 sore, ujar Reta saat kami berbincang di ruang tamu. Tumben kamu pulang cepat. Apa yang dikatakan ibu? Tanyaku dengan penasaran. Iya, Mas. Aku sekarang bekerja setengah hari saja karena ada pekerja baru yang gantian shift denganku. Oh, ibumu menanyakan soal gajimu. Bukannya hari ini kamu gajian, kan? Iya, aku memang baru gajian. Nanti biar aku sendiri yang mengantar uangnya, jawabku santai. Tidak usah, Mas. Biar aku saja yang mengurusnya. Kamu titipkan uang itu padaku, nanti pagi-pagi aku akan antar ke rumah ibumu. Kamu percaya padaku, kan? Aku janji akan menyerahkan uang itu, Reta menawarkan. Nada bicaranya terdengar tulus. Aku mengangguk setelah berpikir sejenak. Baiklah, nanti uangnya aku titipkan ke kamu. Tolong sampaikan ke ibu. Tenang saja, Mas. Dengan aku yang mengantar,
ibu pasti tidak akan banyak menuntut. Kalau kamu yang pergi, mereka pasti akan minta lebih banyak, katanya meyakinkan. Aku setuju dengan pendapatnya. Jika Reta yang mengantarkan, situasinya pasti lebih terkendali. Apalagi belakangan ini, Mbak Nita sudah mulai mencari alamat rumah baruku. Dengan cicilan rumah yang harus kupenuhi, aku perlu cermat dalam mengatur pengeluaran. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Keesokan paginya, sebelum berangkat kerja, aku memutuskan untuk mampir ke rumah Sinta. Saat tiba, aku melihat Sinta keluar rumah, bersiap mengantar Nadia ke sekolah. "Mau apa kamu ke sini, Mas?" tanya Sinta saat membuka pagar. Tatapannya penuh kewaspadaan, tapi aku bisa merasakan sedikit kehangatan tersisa di matanya. "Aku hanya ingin memberikan ini, Sinta." "Untuk Nadia," jawabku, menyerahkan sebuah amplop coklat berisi uang 1,5 juta. "Untuk keperluan Nadia." "Maaf, mungkin tidak seberapa," tambahku pelan. "Aku ingin menebus kesalahanku sebagai seorang ayah yang selama ini kurang bertanggung jawab." Sinta menerima amplop itu dengan sedikit terkejut, namun dia tersenyum tipis. "Terima kasih, Mas. Aku senang kamu masih ingat Nadia." Di tengah percakapan kami, suara riang Nadia terdengar. "Ayah!" serunya sambil berlari menghampiriku. "Nadia," aku berjongkok untuk memeluknya erat. "Kamu belajar yang rajin ya. Ayah harus berangkat kerja sekarang. Ayah hati-hati di jalan ya." "Nadia janji akan belajar dengan baik," jawabnya dengan polos. Aku hampir tak kuasa menahan air mata. Kata-kata sederhana itu menusuk hatiku. Betapa selama ini aku telah menjadi ayah yang jauh dari harapan. Aku memeluk Nadia sekali lagi sebelum melangkah pergi. Dalam hati, aku bertekad tidak akan lagi mengabaikan tanggung jawabku terhadap putriku, apapun yang terjadi. Pagi itu, Reta memutuskan untuk mengantar uang titipan suaminya ke rumah Bu Nurul, ibu mertuanya. Semalam, Haris sudah mentransfer uang tersebut ke rekening Reta, dan pagi ini ia mengambilnya di ATM sebelum bergegas ke rumah mertuanya untuk menyerahkan jatah bulanan. Bu Nurul menerima uang itu dan langsung menghitungnya. Wajahnya berubah tegang saat melihat jumlahnya hanya 1 juta. "Kenapa cuma 1 juta? Tidak mungkin Haris cuma memberikan uang sebanyak ini untuk ibu. Kamu pasti sudah mengambil sebagian," sergah Bu Nurul dengan nada tinggi. Reta menahan napas, berusaha mengendalikan emosinya. "Ibu, aku hanya memberikan sesuai yang Mas Haris titipkan. Ibu jangan menuduh tanpa bukti. Biasanya Haris kasih ibu 5 juta untuk bulanan, belum lagi uang arisan. Sekarang cuma 1 juta. Pasti kamu mencurinya," tuduh Bu Nurul, matanya tajam menusuk menantunya. Reta merasa kesal, tapi ia tetap mencoba menjelaskan. "Ibu, percayalah. Memang segitu yang Mas Haris titipkan. Kalau begitu, ibu akan langsung bicara dengan Haris. Awas saja kalau kamu berbohong." Bu Nurul menunjuk Reta dengan wajah marah. "Sekarang kamu yang membuat Haris berubah. Dia sampai meninggalkan rumah ini karena kamu." Reta menghela napas panjang, matanya tajam menatap Bu Nurul. "Ibu, kenapa aku selalu disalahkan? Bukannya dulu ibu yang bilang kami hanya jadi beban. Sekarang, saat kami mandiri, ibu malah menuduh yang macam-macam. Kalau ibu tidak butuh uang itu, saya bisa bawa kembali," katanya tegas. Reta meninggalkan rumah itu dengan langkah cepat, mengabaikan ocehan Bu Nurul yang terus mengomel. Di rumah lain, Bu Nurul sedang meluapkan kekesalannya kepada Nita. "Hanya 1 juta. Pasti uang itu diambil Reta. Dia licik sekali," ucap Bu Nurul dengan nada tinggi. "Iya, Bu. Reta sekarang enak tinggal di rumah yang dibelikan Haris, sementara kita cuma kebagian sisa."
Dia dapat semuanya, sedangkan kita cuma bisa gigit jari. Sahut Nita kesal. Kita harus temui Haris. Kamu temani ibu nanti ke rumahnya. Ibu tidak bisa terima dengan uang segini. Belum cukup untuk makan 2 hari, apalagi bayar arisan. Bu Nurul memijat dahinya yang terasa berdenyut karena marah. Iya, Bu. Aku juga ingin minta uang sama Haris untuk cicilan mobilku, balas Nita dengan nada lelah. Bu Nurul mengalihkan pandangannya ke Nita. Kamu kenapa lesu begitu? Aku lagi resah, Bu. Besok aku harus menjalani tes DNA, jawab Nita dengan nada pelan. Kenapa kamu harus resah? Bukannya Gea itu anak kandung Devan. Tidak ada yang kamu sembunyikan dari ibu, kan? Cecar Bu Nurul dengan curiga. Tidak ada, Bu. Aku selalu jujur sama ibu. Aku cuma takut hasilnya dipalsukan, jawab Nita, meski hatinya diliputi ketakutan kalau kebohongannya terbongkar. Sementara itu, ponsel Nita berbunyi, menandakan pesan baru dari Hanan. Bak, istriku sudah melahirkan tadi pagi. Kami butuh 20 juta untuk biaya rumah sakit. Tolong transfer ya. Nita menatap pesan itu dengan wajah kesal. Bu, anak Hanan sudah lahir. Sudah lahir. Wajar saja. Dia kan menikah saat istrinya sudah hamil tua. Ucap Bu Nurul dengan nada sinis. Iya, Bu. Tapi sekarang dia minta uang 20 juta buat biaya rumah sakit karena istrinya operasi caesar, keluh Nita. Uang dari mana? Tidak usah kamu balas pesannya. Nomornya saja sudah ibu blokir. Lagi pula, pernikahan dia itu tidak sah di mata ibu. Biar saja mertuanya yang menanggung biaya itu. Ibu tidak mau pusing memikirkan Hanan lagi. Bukannya kerja, malah nikah buru-buru. Bu Nurul mengomel sambil memijat pelipisnya, merasa semakin muak dengan kondisi anak bungsunya. Sore itu, Bu Nurul dan Nita kembali datang ke rumah Haris untuk meminta tambahan uang bulanan. Mereka merasa alokasi yang diberikan masih kurang, ditambah lagi dengan kebutuhan arisan dan cicilan pakaian yang belum terbayar. Di dalam rumah, Bu Milah mengintip lewat jendela dan melihat kedua tamunya berdiri di depan pintu. Siapa itu, Bu? Tanya Reta yang baru keluar dari dapur. Itu mertua dan kakak iparmu, mereka datang lagi. Jawab Bu Milah dengan nada tak senang. Mbak Nita dan Ibu, mereka datang lagi ke sini. Reta menggerutu, tidak senang dengan kedatangan mereka. Saat itu, ia dan keluarganya sedang menikmati makan malam yang enak. Dengan suara keras, Nita mengetuk pintu rumah, sementara Bu Nurul menekan bel berulang kali, menyebabkan kebisingan yang mengganggu. Reta membuka pintu dengan kesal. Lama sekali kamu buka pintunya, pasti sengaja membejat kita menunggu, ya. Bentak Bu Nurul dengan nada tinggi. Kalau bertamu, sopan sedikit. Jangan seperti orang tak tahu adat. Sindir Reta. Jangan coba mengajari saya. Jawab Bu Nurul tajam, lalu melangkah masuk dengan angkuh, diikuti oleh Nita. Sesampainya di ruang depan, Nita melihat keluarga Reta sedang menikmati makanan mewah. Lihat, Bu, mereka makan dengan uang gaji Haris, kata Nita sambil menunjuk ke meja makan. Hebat ya. Uang anakku cuma buat mengenyangkan perut mereka. Seru Bu Nurul dengan nada kesal. Ya sudah, terserah Reta. Itu uang suaminya, mau dipakai untuk apa saja itu haknya. Kenapa kamu marah? Lagi pula, kemarin Haris beli mobil untuk kakaknya, Red nggak protes kan? Padahal itu seharusnya menjadi hak Reta untuk resepsi pernikahan yang batal itu. Jawab Bu Milah, mencoba membela. Memang itu kewajiban Haris, dia keluarga kita. Kamu siapa yang berani ikut campur? Saya akan minta Haris untuk berpisah dari anakmu jika kalian terus seperti ini. Ujar Bu Nurul sinis,
dan perdebatan pun makin memanas. Haris pulang ke rumah dengan langkah lesu dan wajah muram. Perasaan cemasnya semakin kuat. Posisi kerjanya yang cukup tinggi dengan gaji besar kini terasa terancam, dan ia mulai khawatir jika masalah penggelapan uang nasabah yang sedang diselidiki akan mencuat lebih jauh. Di kantor, beberapa rekan kerjanya mulai bersikap dingin dan tampak mencurigai dirinya. Saat Haris sampai di depan rumah, ia mendengar suara keributan dari dalam. Ketika membuka pintu, ia terkejut melihat keadaan rumah yang kacau. Pecahan gelas di lantai, makanan berserakan. Serunya, "Kenapa kalian ribut begini?" Semua orang menoleh padanya. "Haris, lihat sendiri. Gajimu habis mereka nikmati, beli makanan mahal, lihat ibu, sakit hati sekali." Jawab Bu Nurul dengan wajah sedih, sambil mengusap dadanya. "Sakit hati karena apa, Bu?" Haris bingung. Ia tak mengerti kenapa masalah makan bisa sampai menyakiti hati ibunya. "Kamu nggak sadar kalau kamu cuma dimanfaatkan. Ibu cuma diberi 1 juta, sementara mereka enak-enak makan," kata Bu Nurul, semakin kesal. 1 juta. Haris terkejut mendengarnya. Reta hanya memberi ibu 1 juta. Kenapa begitu? Wajah Reta terlihat tegang. Katanya tadi Teta memberikan 3 juta, tapi kenapa cuma 1 juta yang diberikan? Tanya Haris dengan marah, menyadari bahwa ia sudah salah percaya pada Reta. "Aku cuma mau mengajarkan ibumu cara mengatur uang, Mas. Jadi, 1 juta itu untuk seminggu. Setelah itu, kamu bisa memberinya lagi. Bukankah kamu ingin ibumu lebih hemat?" Jawab Reta dengan senyum pahit. "Penipu. Ibu sudah tahu." "Haris, kenapa cuma memberi 3 juta? Bukankah seharusnya 10 juta? Belum lagi untuk yang lain," kata Bu Nurul, akhirnya menyadari kalau Reta berbohong. Ia juga merasa kaget mengetahui bahwa Haris hanya memberi 3 juta, yang jelas tak cukup. "Memang itu yang bisa aku berikan, Bu. Sekarang aku punya banyak kewajiban. Cicilan rumah, nafkah untuk Nadia, aku harus bisa mengatur pengeluaran dengan bijak," jawab Haris. "Nafkah untuk Nadia? Kenapa kamu harus memberi nafkah pada Nadia? Dia sudah cukup kaya, nggak perlu bantuanmu. Jadi, ibu yang dikurangi jatahnya," kata Bu Nurul, tak terima jika Haris memberi nafkah pada putrinya. "Benar, Haris. Kamu seharusnya memberikan uang hanya untuk keluarga. Bukan untuk keluarga mertuamu atau Nadia. Ingat, ibu yang harus kamu prioritaskan," timpal Nita. "Entahlah, kalian ini cuma bikin aku pusing. Uang, 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 selalu jadi masalah. Nadia itu tanggung jawabku, aku ayahnya. Jangan halangi hubunganku dengan Nadia. Sekarang anakku yang nomor 1. Haris bergegas pergi, tak peduli dengan keributan yang ada. Kepalanya terasa semakin berat dengan masalah yang menumpuk. Bu Nurul segera mengejar Haris. "Jangan marah pada ibu, Haris. Ingat, bapakmu sudah tiada. Sekarang, kamu berani bentak ibu dan tak mau lagi tanggung biaya hidup ibu. Lebih penting orang lain." Bu Nurul menarik bahu Haris, memaksanya untuk menatapnya. "Nadia bukan orang lain, Bu. Dia anakku. Aku sudah berusaha bertanggung jawab dengan ibu, tapi ibu hanya memanfaatkanku. Ibu tak pernah tulus sayang padaku, yang ibu sayang cuma uangku." Haris berkata ketus, semakin kesal dengan sikap ibu dan Nita. "Dan Reta, kembalikan uang ibu 2 juta lagi. Itu hak ibu, jangan kamu ambil juga, aku sudah memberimu kan?" Haris menuntut. Reta terkejut dan menatap Bu Nurul. "Karena uang itu sudah mereka gunakan." "Iya, Mas, nanti aku beri pada ibu," jawab Reta, terdengar ragu. "Sekarang, bukan nanti." Hardik Haris. Pulang kerja,
Belum sempat istirahat, sudah disambut kegaduhan, membuat kepala Haris sakit. Belum lagi masalah di kantor yang semakin rumit. Aku nggak ada uang tunai, Mas, masih ada di rekening. Nanti juga aku berikan, jawab Reta. Ibu dengarkan, nanti aku akan antarkan uang 2 juta itu, ujar Haris pada Bu Nurul. Hanya 2 juta lagi, mana cukup, Haris. Arisan ibu gimana? Bu Nurul meremas jarinya. Maaf, Bu, itu sudah banyak untuk ibu dan Kiki. Hanan juga sudah nggak tinggal di rumah kan? Arisan ibu juga berapa sih? Paling 200.000 kan? Haris berlalu. Ibunya tak berusaha mencegah Haris dan mengajak Nita untuk pulang. Sekarang Bu Nurul menyesali tanpa sadar telah mengusir Haris. Ibu, kenapa ngajakin pulang, sebelum kita mendapatkan uang dari Haris? Nita bertanya karena ibunya langsung mengajak pulang tadi. Biarkan saja nanti adikmu yang datang ke sini, kita bicara di rumah. Ibu malas kalau di sana ada mertuanya yang selalu ikut campur. Ibu juga bingung bagaimana caranya membujuk Haris. Tanggung jawab ibu sudah banyak, 3 juta itu jelas tak cukup. Apalagi besok ibu harus bayar arisan perhiasan yang sudah ibu ikuti di rumah Jeng Melati, keluh Bu Nurul, berpikir tentang pembayaran arisan yang harus segera dilakukan. Arisan perhiasan. Memang berapa sih biaya bulanan untuk itu, Bu? Tanya Nita dengan penasaran. 2 juta. Jawab Bu Nurul. 2 juta. Berarti uang ibu langsung habis untuk arisan itu. Nita terkejut mendengar jumlah arisan yang harus dibayar ibunya. Bukan langsung habis, tapi hampir habis. Soalnya ibu ikut 3 arisan sekaligus. Jawab Bu Nurul. Mata Nita membelalak mendengar ibunya mengikuti 3 arisan perhiasan. Jadi kalau ibu ikut 3, berarti sekali bayar bisa 6 juta. Itu kan banyak sekali, Bu. Kenapa ibu nekat banget? Tanya Nita tidak percaya. Ibu nggak mau kalah dengan Bu Yayuk, ibunya Sinta. Jawab Bu Nurul dengan tegas. Bu Yayuk, memangnya dia juga ikut arisan? Tanya Nita penasaran. Iya, dia ikut 3 arisan, makanya ibu juga ikut 3. Enak saja nanti dia yang dipuji-puji. Anak ibu kan manajer bank, jadi ibu nggak mau kalah. Bu Nurul menjelaskan dengan semangat yang aneh, seolah tidak ingin kalah saing dengan mantan besannya. Aduh, Bu, harusnya ibu pikirkan dulu dong, gimana cara bayarnya. Nita merasa kesal dengan keputusan ibunya. Ibu kan nggak tahu kalau Haris berubah seperti ini. Kamu punya uang nggak, Nita? Bayarin dulu, ibu malu kalau besok nggak bisa bayar. Bu Nurul mulai panik memikirkan situasi yang bisa mempermalukannya. Aku nggak ada uang, Bu. Aku juga baru saja minta uang ke Haris kemarin, jawab Nita dengan ragu. Sejak Devan tidak pulang, Nita kesulitan mendapatkan uang, dan kemarin saja dia sudah minta uang pada ibu mertuanya. Nanti kita minta aja sama dia, ucap Bu Nurul khawatir dengan masalah ini. Di tempat lain, Reta meminta ibunya mengembalikan uang 2 juta yang sudah diberikan. Ibu kembalikan uangku yang 2 juta, kata Reta dengan tegas. Enggak bisa begitu. Kan kamu sudah belikan ibu perhiasan, Bu Milah menolak. Tapi yang beli perhiasan itu ibu sendiri, aku cuma kasih uang. Aku cuma ngasih uang yang seharusnya buat mertua, tapi malah diberikan ke ibu, Reta menjelaskan dengan frustrasi. Bu Milah malah meminta sisa uang yang seharusnya diberikan pada mertua, namun Reta hanya memberi 1 juta pada ibu mertuanya. Uang itu udah jadi perhiasan, jadi nggak bisa diminta lagi. Jawab Bu Milah dengan tidak peduli. Ibu kenapa sih selalu merepotkan aku? Haris bisa marah kalau aku nggak kembalikan uang jatah ibunya. Red merasa putus asa. Ya sudah, kamu kembalikan dengan uangmu sendiri,
ibu nggak akan kembalikan apa yang udah kamu berikan. Bu Milah tetap pada pendiriannya. Reta mulai merasa kesal, ibu ini susah banget. Sama aja seperti ibu mertuaku yang matre. Sekarang aku yang harus menggantinya. Seharusnya aku nggak ngasih uang itu ke ibu. Reta menggerutu dengan kesal. Bu Milah hanya memutar matanya malas. Ia tak berniat untuk mengalah dan memberikan uang itu pada putrinya. Sudah diberi diminta lagi. Dasar anak pelit yang nggak tahu diri. Cibir Bu Milah saat Reta sudah pergi. Reta berjalan menuju Haris yang sedang duduk di sofa. Langkahnya terhenti ketika melihat Haris sedang menatap media sosial mantan istrinya. Bahkan, Haris memberikan tanda suka pada foto Sinta yang sedang bersama Nadia. Reta merasa cemburu, hatinya panas melihat perhatian Haris kembali teralihkan pada mantan istrinya. Apakah mungkin Haris masih mencintai Sinta? Batin Reta. Sejak kapan kamu mulai mengikuti media sosial mantan istrimu? Apa kamu masih mencintainya, Mas? Reta bertanya dengan nada penuh kecurigaan, membuat Haris terkejut karena Reta sudah berdiri di belakangnya. Aku cuma kangen sama Nadia, jawab Haris dengan cepat dan mematikan layar ponselnya. Kangen sama Nadia dan ibunya juga, kan? Reta bertanya lagi, dengan nada yang tidak terlalu percaya. Kamu jangan salah paham, jawab Haris, berusaha menjernihkan situasi. Bagaimana aku tak salah paham? Aku melihatmu memberi reaksi love pada postingan Sinta. Aku rasa kamu telah berubah, Mas, dan mulai mengagumi mantan istrimu kembali. Apakah kamu ingin rujuk juga dengan dia? Cecar Reta. Ia cemburu. Jangan menyudutkanku, Reta. Aku hanya ingin memastikan keadaan Nadia. Kamu tak perlu memperkeruh situasi ini. Sudah siap? Ayo, kita ke rumah ibu. Ajak Haris sambil mencoba mengalihkan pembicaraan. Reta hanya mendesah kesal dalam hati. Meski Haris mencoba menyangkal, sorot matanya tak bisa menyembunyikan kebenaran. Kita tidak usah ke rumah ibumu, Mas. Biar urusan ini aku selesaikan sekarang juga. Jawab Reta sambil duduk di sebelah Haris. Aku butuh nomor rekening Mbak Nita, lanjut Reta, mengingat mertuanya tidak memiliki rekening sendiri. Haris segera mengirimkan nomor rekening Nita ke ponselnya. Setelah selesai mentransfer, Reta menunjukkan bukti pengiriman uang kepada Haris. Ini buktinya, uang 2 juta sudah aku transfer. Aku juga akan mengabarkan kakakmu soal ini. Kenapa kamu tidak mau ke rumah ibu? Tanya Haris. Karena aku malas berdebat dengan ibu dan kakakmu. Jawab Reta tanpa mengalihkan pandangannya dari layar ponsel. Benar juga, sih. Aku juga sebenarnya malas ke sana. Timpal Haris. Akhirnya, mereka sepakat untuk tidak jadi pergi ke rumah Bu Nurul. Kamu yakin hanya 2 juta? Tanya Bu Nurul, tidak percaya. Iya, ini Reta mengirim pesan padaku. Ibu, lebih baik jual saja sebagian perhiasan yang ada untuk membayar arisan, saran Nita. Mana bisa? Apa kata orang kalau perhiasan ibu berkurang? Itu pasti memalukan, seru Bu Nurul dengan tegas. Katakan saja perhiasan itu ibu simpan. Daripada menanggung malu karena tidak bisa membayar arisan, lebih baik begitu, Nita mencoba meyakinkan. Sudahlah, biar ibu pikirkan sendiri masalah ini. Bu Nurul mengakhiri percakapan dengan nada tak mau diganggu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Tak lama kemudian, Bu Yayuk terkejut melihat mantan besannya, Bu Nurul, tiba-tiba muncul di depan pintu rumahnya. Bu Yayuk, apa kabar? Sapa Bu Nurul dengan senyum ramah. Alhamdulillah, baik. Silakan masuk, Bu, jawab Bu Yayuk sambil mempersilakan mantan besannya untuk masuk. Di mana Nadia? Saya datang untuk menemuinya. Oh ya, maaf soal kejadian kemarin di kebun binatang,
ujar Bu Nurul dengan nada penuh penyesalan. Sudah, Bu. Saya sudah memaafkannya, balas Bu Yayuk tenang. Tunggu sebentar ya, Bu. Saya panggilkan Nadia. Dia sedang bersama Febri. Bu Yayuk berlalu ke dalam rumah, sementara Bu Nurul meletakkan sekantong jajanan yang dibawanya di meja. Pandangannya menyapu seluruh ruangan, menilai setiap sudut rumah dengan seksama. Rumah ini ternyata sangat nyaman, gumamnya, meski bibirnya menarik senyuman tipis yang tak sepenuhnya tulus. Dari dalam, Febri yang mendengar kedatangan Bu Nurul berkomentar, tumben sekali dia datang ke sini. Pasti ada maksud tertentu, Bu. Jangan berprasangka buruk dulu. Bisa jadi Bu Nurul benar-benar merasa bersalah atas kejadian kemarin, ujar Bu Yayuk mencoba meredakan ketegangan. Nadia, ayo, nenekmu sudah menunggu, panggil Bu Yayuk, mengajak Nadia ke ruang tamu. Febri pun ikut mendampingi ibunya. Nadia, nenek kangen sekali sama kamu, seru Bu Nurul penuh kehangatan. Nadia menghampiri dan menyalami neneknya dengan sopan. Ibumu di mana sekarang? Tanya Bu Nurul sambil tersenyum. Ibu sedang di toko, Nek, jawab Nadia singkat. Nenek bawakan jajanan untukmu. Kamu pasti suka, kan? Nenek ingat dulu kamu jarang sekali beli jajan. Jadi makanan seperti ini pasti masih jadi favoritmu, ucapnya, mencoba mencairkan suasana. Mulutnya mulai lagi, gumam Febri sambil melirik neneknya Nadia, yang tak pernah bisa lepas dari komentar pedas. Iya, kan dulu Nadia tidak terlalu diperhatikan ayahnya. Semua uangnya habis untuk nenek dan tantenya, ujar Febri, blak-blakan. Bu Yayuk segera menatap Febri dengan tajam, memberi isyarat untuk tidak memperkeruh suasana. Sementara itu, Bu Nurul hanya diam, merasa tersinggung namun tak bisa membantah. Percakapan terus berlanjut selama sekitar 15 menit, meskipun suasana terasa canggung karena sesekali Bu Nurul masih melontarkan komentar yang menyakitkan hati. Oh iya, Bu Yayuk. Saya sebenarnya ada urusan penting dengan Anda, kata Bu Nurul tiba-tiba, mengalihkan topik pembicaraan. Urusan apa, Bu? Tanya Bu Yayuk dengan nada penasaran. Saya ingin pinjam uang, 8 juta saja. Saya janji hanya sebentar, paling seminggu lagi sudah saya kembalikan. Jangan khawatir, uang saya ada kok, hanya saja masih di bank dan belum sempat saya ambil. Lagi pula, waktunya untuk bayar arisan sudah mepet sekali. Tenang saja, Bu Yayuk. Dalam waktu seminggu saya balikin uangnya, ucap Bu Nurul dengan nada percaya diri, meskipun sebenarnya ia bahkan tak memiliki rekening. Memangnya kenapa dengan kartu ATM-nya? Tanya Febri dengan nada penasaran. Ya, ada masalah kecil saja. Saya sudah minta tolong Haris untuk urus, tapi waktunya kan mepet. Jadi, saya pinjam dulu uang ke Bu Yayuk. Nanti langsung diganti sama Haris, jawab Bu Nurul, dengan percaya diri menyebut nama anaknya sebagai jaminan. Febri menatap ibunya dan menggeleng pelan, memberi isyarat agar Bu Yayuk tak menuruti permintaan mantan besannya itu. Bu Yayuk pasti punya uang segitu, kan? Apalagi sekarang usaha Sinta makin maju, lanjut Bu Nurul dengan nada penuh harap. Maaf, Bu Nurul, saya tidak ada uang tunai sebanyak itu, jawab Bu Yayuk. Meski sebenarnya ada, dia khawatir jika memberikan pinjaman, hal itu hanya akan menimbulkan masalah dengan Sinta, terutama mengingat hubungan mereka selama ini. Masa gak punya? Katanya keluarga terpandang. Jangan-jangan kaya bohongan. Sindir Bu Nurul sambil mencibir. Kami tidak pernah merasa kaya, apalagi berpura-pura. Hidup sederhana dan bebas dari utang jauh lebih nyaman, ya kan, Bu? Timpal Febri dengan tegas. Komentarnya itu membuat Bu Nurul meliriknya tajam, merasa tersindir.
Utang saya ini cuma sebentar kok. 8 juta itu kecil. Saya pasti ganti. Apa Bu Yayuk gak percaya sama saya? Desaknya lagi. Bukan soal percaya atau tidak, tapi saya memang tidak memegang uang tunai sebanyak itu sekarang. Bu Yayuk tetap berusaha menolak dengan sopan. Kalau begitu, Bu Yayuk punya uang berapa? 5 juta saja cukup. Tambahkan dengan menjual cincin yang sedang dipakai itu, pasti dapat 8 juta. Saya temani ke toko perhiasan sekarang, ujar Bu Nurul tanpa sungkan, bahkan mendesak Bu Yayuk untuk menjual perhiasan miliknya. Melihat sikap Bu Nurul, Febri merasa geram. Khawatir ibunya yang sering tak enakan akan menuruti permintaan itu, dia diam-diam mengirim pesan pada Sinta agar segera pulang. Sambil menunggu, Febri menyalakan kamera untuk merekam kejadian tersebut. Jual saja sekarang, Bu. Nanti saya ganti. Paling itu cincin murah, kan? Paling gak sampai 5 gram, uangnya 3 jutaan. Cerocos Bu Nurul, tetap memaksa sambil menghina. Jangan mau, Bu. Dia itu baik cuma kalau ada maunya. Paling nanti gak diganti, Mbak Sinta bisa marah, bisik Febri. Bu Nurul terus mengawasi Febri, merasa seolah gadis itu sedang menghasut ibunya. Emas yang ibu pakai itu lebih banyak daripada emas ibu saya. Kenapa gak jual emas sendiri? Sindir Febri sambil melirik tangan Bu Nurul yang penuh perhiasan. Kamu mau nyuruh saya jual perhiasan milik saya sendiri, gitu? Gak sopan kamu ya? Bu Nurul menunjuk Febri dengan kesal, tak terima dirinya disindir seperti itu. Terus kenapa nyuruh ibu saya jual perhiasannya? Itu lebih gak sopan lagi, Bu. Febri membalas dengan tegas. Emas ibumu cuma cincin doang. Murah lagi, kalau perhiasan saya ini mahal. Sudah, Ri, Bu Yayuk melerai perdebatan mereka. Dan maaf, Bu Nurul. Saya tidak akan menjual cincin ini karena ini pemberian Sinta, dan saya juga tidak bisa memberi pinjaman. Sebaiknya Bu Nurul cari pinjaman pada yang lain saja, ujar Bu Yayuk tegas, berharap Bu Nurul segera pergi tanpa memperpanjang masalah. Dasar sombong dan pelit, ngaku kaya, tapi pinjam 8 juta aja gak bisa. Hah, memalukan. Bu Nurul berdiri dengan wajah kesal, sambil mengambil bungkusan jajanan yang tadi ia bawa untuk Nadia. Jajanan itu bahkan belum disentuh cucunya. Percuma saya datang dan minta maaf. Menyesal saya sampai ke sini. Kalau tahu begini, mending gak usah repot-repot. Bu Nurul meludah ke lantai, membuat suasana semakin tegang. Silakan keluar. Anda itu sudah tua, tapi kelakuannya gak tahu sopan santun. Hak kami untuk meminjamkan uang atau tidak. Datang-datang cuma memaksa, bawa-bawa jabatan anaknya di bank, tapi ujung-ujungnya mau pinjam uang. Febri, yang sejak tadi menahan diri, akhirnya meledak. Tanpa ragu, dia mengusir Bu Nurul dari rumah mereka. Tanpa kamu usir, saya juga gak sudi di sini lagi. Bu Nurul membalas dengan sengit, lalu meludah sekali lagi sebelum mendorong bahu Febri dengan kasar. Langkahnya yang terburu-buru malah membuatnya terpeleset karena sandalnya licin. Aduh, Bu Nurul meringis kesakitan, memegangi pinggangnya yang terasa ngilu. Febri spontan tertawa, meskipun ibunya langsung mendekat untuk menolong. Melihat Febri tertawa, Bu Nurul menoleh dengan pandangan penuh amarah. Kurang ajar kamu, berani-beraninya menertawakan saya. Geram Bu Nurul sambil berusaha bangkit, meskipun pinggang dan bokongnya terasa sakit akibat jatuh. Ibu, gak usah sok baik nolongin dia. Febri mencoba mencegah ibunya yang tetap ingin membantu. Febri, jangan begitu. Kasihan Bu Nurul, pasti sakit sekali, tegur Bu Yayuk sambil mengulurkan tangan, yang langsung ditepis kasar oleh Bu Nurul. Ibu kenapa duduk di lantai? Tanya Sinta yang baru tiba di rumah,
heran melihat mantan mertuanya terduduk di sana. Dia jatuh, Kak. Jalannya keburu-buru, terus gak mau ditolongin, sahut Febri sambil tersenyum sinis. Sinta mendekat untuk membantu. Kali ini, Bu Nurul akhirnya mau menerima uluran tangan Sinta, meski dengan berat hati. Dengan langkah terlatih, dia berjalan menuju pintu, sambil memegangi pinggangnya yang masih terasa sakit. Bu, mau saya antar pulang? Tanya Sinta dengan nada tulus. Enggak usah sok baik kamu. Saya bisa pulang sendiri. Nita aja yang saya suruh jemput. Jawab Bu Nurul dengan ketus, menolak tawaran Sinta mentah-mentah. Meski niat Sinta tulus, mantan mertuanya tetap bersikap dingin. Sinta hanya bisa menghela napas, melihat wanita itu terlatih meninggalkan rumah mereka. Setelah Bu Nurul pergi, Sinta memutuskan untuk mengantar uang arisan. Ibunya, Bu Yayuk, memilih tak ikut karena takut harus bertemu lagi dengan mantan besannya. Mbak Sinta, tadi Bu Nurul sempat bilang kalau Bu Yayuk yang akan membayar uang arisan dia, kata Bu Melati, salah satu anggota arisan, ketika Sinta tiba. Ibu, jangan percaya begitu saja. Beliau tidak pernah menitipkan uang kepada ibu saya, ujar Sinta dengan tegas. Ia sudah menduga, ini pasti akal-akalan mantan mertuanya lagi. Bilang titip uang, dasar tidak tahu malu, batinnya dengan kesal. Lalu bagaimana, Mbak Sinta? Siapa yang akan membayar ini? Bu Nurul ikut 3 nomor, totalnya 6 juta, tanya Bu Melati, terlihat bingung. Itu bukan urusan saya, Bu Melati. Silakan tanyakan langsung pada Bu Nurul, jawab Sinta dengan tenang meskipun hatinya masih dipenuhi kekesalan. Baiklah, nanti akan saya tanyakan. Maaf ya, Mbak Sinta, saya hanya menyampaikan pesan dari Bu Nurul lewat telepon. Katanya beliau sedang sakit, dan bilang kalau Bu Yayuk punya utang 20 juta padanya. Jadi, beliau meminta tolong untuk membayarkan. Bu Melati menyampaikan penjelasan itu dengan raut wajah tidak enak hati. Hutang. Astagfirullah, itu fitnah, Bu. Ibu saya tidak pernah berutang kepada mantan besan seperti dia. Bu Nurul memang senang mencari masalah dan memutarbalikkan fakta. Sinta menjelaskan dengan nada kesal, tak habis pikir dengan kelakuan licik mantan mertuanya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di kantor Haris. Haris duduk di mejanya, tapi pikirannya terusik. Sejak pagi, ia sulit berkonsentrasi pada pekerjaan. Ada rasa resah yang terus menghantuinya. Pak Haris, Pak Dava meminta Anda untuk segera ke ruangannya, ujar Sylvia, asisten kantor, yang tiba-tiba masuk. Baik, saya akan ke sana, jawab Haris singkat. Namun, hatinya semakin gelisah. Apa ini akhirnya? Apakah karirku tamat? Kalau aku dipecat, mungkin itu masih bisa kuterima, tapi bagaimana jika aku dilaporkan dan dipenjara? Pikirnya sambil menahan cemas. Saat berdiri untuk menuju ruangan Dava, tangannya tak sengaja meninju meja. Kekesalan dan ketakutan bercampur menjadi satu. Haris melangkah masuk. Di sana, Kamal sudah duduk menunggu. Ia mengambil tempat di kursi yang berhadapan langsung dengan Dava. Suasana ruangan terasa mencekam. Haris merasakan hawa panas yang membuatnya semakin gelisah. Ia tahu, apa yang ditakutkannya kini sudah menjadi kenyataan. Bayangan jeruji besi berkelebat di pikirannya, membuatnya ingin menghilang dari tempat itu. Tahu kenapa saya panggil kalian kemari? Suara Dava terdengar berat, penuh wibawa, membuat kedua pria yang duduk di hadapannya bergidik. Tidak ada Mansyah, rekan mereka yang juga terlibat dalam kasus ini, hanya ada Haris dan Kamal. Memalukan. Apakah gaji kalian kurang, sehingga merasa perlu menipu nasabah? Suara Dava semakin meninggi, penuh amarah yang tak bisa disembunyikan.
Kalian saya pecat, dan kasus ini akan segera saya proses secara hukum. Tegas Dava tanpa basa-basi. Haris merasa dunianya runtuh. Perkataan itu seperti palu yang menghantam jantungnya, meninggalkan kehampaan yang menusuk. Bersambung.